Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Selamat malam buat semuanya. Masih bersama Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik, Boy. Minggu lalu, sekarang kita tiap Jumat malam ya, Tiap Jumat malam dong. Kayaknya udah terbiasa kita di bola. Namun kita bukan orang baru, Bung. Ya, kan? Sudah pernah juga sama kita sama-sama. Bung Haris Pardede. Apa kabar, Bung? Baik, Bung Boy. Itu ada di Jakarta nih. Biasa sibuk sekali. Keliling. Iya, begitu kalau tanya di mana bola, di sini. ada bisnis segala macam. Oh iya. Tapi lebih banyak bola sih. Ya. lebih banyak urusan bola kayaknya. Kalau bola kan juga mengirim untuk Nusantara TV juga kan. Iya. Iya lagi asik bener ya. Kita ngikutin aja dari sosmednya Bung gitu, Haris kan. Betul. Oh, ada di sini. Timnas main di Jepang, dia ada di sana. Gitu, Timnas di Arab Saudi nanti dia pasti ada di sana. Atau di Qatar bisa juga. Bisa juga di Qatar. Jiwa nasionalisme jurnalisme dia juga memang luar biasa. Tapi tetap senior saya yang lebih dulu tadi kita ngobrol. Oke, malam ini masih tentang sepak bola ya pastinya ya. Ya kan, ada timnas. Tapi yang menarik, tiba-tiba pengumuman dari federasi dalam hal ini PT LIB ya, tentang keputusan jumlah pemain asing yang ada di setiap klub di Liga 1 ini kan. Ya, sesuatu yang bisa jadi pro, bisa jadi kontra kan, Bung? Nggak bisa kita harus pro semuanya kan. Tentunya ada masukan-masukan yang juga bisa insight yang bagus ya kan. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat plus minusnya, betul nggak? Betul. Segala sesuatu kan persepsinya harus ada plusnya, ada minusnya. Nah, Bung Ropan, ini masih hangat nih keputusan dari RUPS ya. RUPS kemarin. Voting lagi bahwa 11 pemain ditetapkan untuk di klub-klub di Liga 1. Ya, bahkan pelatih U23 kita kan, Gerald Van den Barg juga agak sedikit bilang seperti lelucon lah ini kan, 11. Tapi oke, kita kesampingkan dulu itu. Oh iya. Pasti ada pertimbangannya. Iya, saya pikir memang ada dua hal kalau bisa dilihat. Di satu sisi tentunya banyak yang mengatakan, meragukan bahwa ini mempersempit, memperlambat untuk pemain-pemain lokal dengan kebanyakan pemain-pemain sampai 11. Walaupun di sini kan yang terdaftar masuk di DSP itu 8. Ya kan, dari 11 Mas, berarti ada 3 nganggur. Tidak bisa bermain. Itu kalau mengacu ke regulasi yang lalu itu 8-6 main. 8-6 main. Tapi sekarang kan naik. Tadinya memang cuma 10, tapi akhirnya naik 11 bahwa sekarang ditentukan. Tapi juga kalau bisa melihat kenapa sampai 11, tentunya ada pertimbangan yang lain dari PT LIB. Kalau bisa melihat, mungkin akan ingin meningkatkan mutu kualitas dari liga kita. Terutama kalau kita bermain misalnya di luar Indonesia, di ASEAN atau di Asia. Ya, tetapi juga kan ini bagi klub-klub lain yang tidak punya fulus finansial yang kuat, tentunya mereka akan berteriak juga. Iya kan? Kalau tidak perlu ada 11, 8 aja sesuai dengan regulasi bisa main, mungkin 8 aja. Bahkan kalaupun mereka cuma 6 atau 7 yang mereka sanggup, ya itu aja. Tidak boleh memaksakan kan, kecuali pada klub-klub yang memang secara finansial kuat. Dewa United, Persib, misalnya Persija, Bali United, ya kan? Termasuk mungkin Borneo. Oke, tapi yang klub-klub kecil di bawah ini pantas kalau mereka bisa berteriak, ini 11. Apalagi buang-buang biaya kalau 11 itu datang. 3 kan dibayar kayak gaji buta kan. Tidak bermain. Dia bermain cuma 8. Masuk DSP. Makanya itu yang membuat mereka protes. Kalau boleh cuma 8 aja. Toh kan yang 8 yang bisa bermain di dalam. Jadi itu agak pro kontra yang bisa terjadi saat ini ya. Jadi itu lebih banyak mungkin menguntungkan yang di atas. Klub-klub yang punya yang mapan. Tapi di bawah juga kan tidak menguntungkan buat mereka. Jadi wajar kalau mereka bisa berteriak. Juga mempertanyakan tentang pemain-pemain muda kan. Kalau 8 main kan berarti cuma 3 Boy. Dari pemain lokal yang bisa. 8 kan yang bisa bermain di sana. 3 kesempatan. 8-8-nya semua main. Kalau 8-8 main. Karena memang di dalam regulasi bisa main semua. Tergantung pelatihnya kan. Dia mau kasih main 5. Di bumper yang lain dia pakai. Tapi kan ada regulasi lain juga yang mengatakan bahwa setiap klub yang ada di Liga 1 dari 18 klub ini. Itu wajib memasukkan 5 pemain U23. Didaftarkan 45 menit pertama di antara 5 pemain itu yang didaftarkan. 45 menit pertama itu minimal harus ada pemain U23 harus bermain kan. Itu positif ini. Iya, itu regulasi lain. Jadi semua tergantung dari pelatih kepala. Dia ingin memainkan mau 88 oke sesuai dengan regulasi atau mungkin dia cukup 6 sisanya pemain lokal ya tergantung dari dia gitu. Bung Harpa melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat cuma beberapa hitungan jari klub-klub yang punya fulus ya.
menggait 11 pemain asing? Ya, pertama kita mesti lihat dulu proses dari pengambilan keputusan ini. Ini kan di voting. Di voting. Dan klub-klub itu dari yang saya tahu ada yang setuju tentunya dan ada yang tidak setuju. Konon kabarnya yang setuju itu adalah klub-klub besar. Tadi Bung Ropan sudah menjelaskan karena mereka memang membutuhkan lebih banyak lagi pemain asing untuk bisa compete di beberapa kompetisi. Mungkin kalau kita di sini sebut Persib Bandung dari Dewa United yang memang akan bermain di kompetisi di Asia. Gitu. Tapi di luar itu saya pikir juga banyak yang perlu kita kritisi nih. Kalau misalnya alasannya itu, saya pikir kalau kita berkaca di klub luar negeri misalnya, contohlah Manchester City, apakah dia ketika main di Liga Champions dia memakai tim yang lapis 2 kan nggak juga. Hanya tim yang sama juga sebenarnya, paling bongkar 1-2 pemain kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan mau meningkatkan kualitas, ya justru menurut saya menurunkan kualitas. Kita punya anggaran 100 miliar misalnya. Kalau kita hanya bisa beli 5 pemain asing, berarti kan satu pemain asing itu nilainya 20 miliar. 20 miliar. Nah kalau dibeli 10 kan jadi 10 miliar satu-satu tuh. 100 miliar bagi 10 kan seperti itu. Jadi menurut saya, dan belum lagi ketiga tadi Bung Ropan sudah menjelaskan, otomatis dengan 8 pemain ada di DSP dan bisa 8-8-nya starter di stand yang bersamaan, ya secara logika orang awam ini akan mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk bermain. Nah argumennya kan, harus bisa bersaing dong, bersaing. Kalau saya adalah orang yang punya filosofi, belakang parang itu biasa tajam juga. Artinya kalau makin banyak orang bermain bola, pasti piramidanya juga akan semakin besar ke atas. Meskipun ada faktor-faktor lain, seperti bagaimana mengimplementasi, menginjek bermain bola yang baik dan sebagainya, Grassroots itu juga penting. Tapi saya yakin kalau semakin sempit kesempatan bagi para pemain untuk tampil, ya pasti logikanya akan berkurang juga pemain-pemain lokal yang bisa katakanlah tembus timnas. Dengan keadaan saat ini saja di tim nasional kita mungkin hanya sekitar, saya nggak tahu, 5-8 yang bisa tembus. Ya mungkin Yakob Sayuri bersaudara, Egy, Rizky Ridho, mungkin 5-8 lah, apalagi dengan hal seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau buat saya ini ya, pemain asing itu antara 5-6 maksimum, mungkin di lapangan, let's say 6 lah. 6 tapi di lapangan 4 atau di DSP 4, tapi berkualitas. Nah, barrier-nya itu yang dinaikkan. Contoh misalnya, dia harus bela timnas minimal 2 kali atau 3 kali. Atau apapun itulah. Nanti untuk mungkin teman-teman di LIB lebih pandai. Jadi daripada kita menaikkan kuantitinya, menurut saya lebih bagus menaikkan kualitasnya. Seperti yang kita mungkin masih ingat awal-awal Liga Indonesia dulu bergulir, itu kan pemainnya kan luar biasa semua, jebolan Piala Dunia, Mabuang Kesak, Roger Milla, kemudian Mario Kempes, walaupun saat itu Mario Kempes sudah sangat habis ya, saya masih ingat. Tapi seingat saya rata-rata dulu kayak Jackson F. Thiago, itu kan pemain asing yang sangat berkualitas, yang kemudian mendongkrak liga kita gitu. Nah saat ini saya nggak tahu, kayak kiper aja sebelum kebijakan ini digulirkan, hampir seluruhnya asing mungkin. Atau rata-rata asing, mulai dari Persib, hampir seluruhnya asing. Nah, itu yang biasanya menjadi ladang tumbuhnya kiper-kiper kita, zaman dulu Teja Pakuala, Membrido, dan sebagainya. Ini ya kedepannya pasti akan berkurang. Seperti itu kalau menurut pendapat saya. Ini menarik nih Bung Ropan. Tadi apa yang dikatakan oleh Bung Harpa bahwa gimana kalau kita parameternya adalah pemain-pemain asing yang punya caps di timnas yang kita ambil. Jangan kita melihat kuantitasnya, tapi justru kuantitasnya, Bung. Kualitasnya pemain ya bisa dilihat. Saya pikir saya setuju juga ya bahwa harus kalau memang klub itu mau dengan pemain berkualitas, oke. Tetapi kan sekarang pemain berkualitas itu apakah harganya cocok? Kan ini soal harga juga yang ada. Kalau pemain-pemain bagus, apakah dia memilih bermain di Indonesia? Ya kan, kecuali umurnya sudah di atas 33, 35, udah mau pensiun baru bisa bermain. Karena tidak mudah juga dia bermain misalnya di tim nasional Brasil U21 katakan capsnya bagus, apalagi pernah bermain di timnas senior, mau dia 1 caps 2 caps pasti harganya berbeda dengan pemain yang hanya matang di klub, misalnya datang dari Gremio, dia pernah di Sao Paulo tapi lama di Gremio tapi belum pernah bermain nasional, mungkin itu harganya juga mesti di compare, bisa lihat mereka bisa beli klub-klub. Nah itu yang menjadi pertanyaan kan, mereka mau ke sini apalagi klub-klub yang secara kualitas, secara finansial keuangan pas-pasan, tapi mereka bisa membelikan 5 pemain dengan harga yang mungkin murah. Itu yang harus dilihat memang. Tapi kalau pemain klub yang punya dana yang bagus, membeli pemain berkualitas itu nggak ada masalah buat mereka.
Tapi saya pikir saya oke kalau dengan dia punya capacity nasional itu jauh lebih bagus. Karena kita bisa melihat kan. Jadi seakan-akan pemain itu kelas Tarkam lah yang datang kan. Itu. Dulu kan memang sudah dibilang dulu. Dulu ketika awal-awal kompetisi ini dalam sejarah, Boy. Masih ingat Niat Mitra punya David Lee, Fadi Ahmad. Di awal-awal Galatama lah, tahun 80-an kan. Belum ada banyak klub. Tapi itu memang berkualitas. Fadi Ahmad lagi bagus-bagusnya. Ketika itu begitu David Lee. Di tahun 90-an, bahkan Arpa sudah bilang tadi. Pelita Jaya bisa mendatangkan Roger Milla, Mario Kempes bahkan tahun 99 bisa ada. Mabuang Kesak, Dejan Glucevic. Dan menarik penonton. Pasti. Dan bagus-bagus kayaknya termasuk Jason F. Tiago. Kan? Dulu kan oke-oke semua yang datang. Dejan Glucevic, bahkan sampai di Luciano Leandro. Ya, Carlos de Melo masih ingat nggak? Iya, betul. Makassar itu kan pemain-pemain yang oke. Nah, bisa dilihat kualitasnya kan bagus. Nah, sekarang mungkin bisa dilihat dengan pemilihan pemain-pemain yang ada sekarang. 11 itu bagus semua nggak? Makanya tinggal dari klub yang memverifikasi pemain-pemain itu untuk bisa dilihat dia layak atau enggak untuk bermain. Iya, dan menurut saya juga ini akan membuat disparitas antara klub yang kaya dengan klub yang miskin pasti semakin besar. Semakin jauh. Iya. Dengan pergantian pemain 5 aja kan sebenarnya itu menguntungkan tim yang punya kedalaman skuad kan. Iya. Nah, ditambah lagi dia punya duit, punya jatah pergantian pemain yang banyak dibandingkan klub ya saya nggak usah sebut lah. Pokoknya klub kecil lah misalnya yang dia pemainnya pun pas-pasan, pergantian pemainnya oke lah 5 ya. Itu akan membuat ya tidak akan banyak perubahan menurut saya. Peta kekuatan di musim nanti yang akan segera bergulir itu ya saya pikir juara-juaranya itu aja. Kemudian tim yang musim lalu struggling, saya pikir juga akan sama juga. Mungkin mereka nggak akan beda jauh karena mereka nggak punya kemampuan untuk membeli pemain asing, pemain bagus untuk memperkuat kemampuan mereka. Ini menarik Bung Ropan. Ya. Data statistiknya sudah ditulis bahwa sekitar 198 sampai 200 pemain lokal ya, pemain muda mungkin ya, yang kehilangan menit bermain. Pasti. Dengan keputusan dengan semakin banyak pemain yang datang itu semakin sempit kecil yang mereka untuk berusaha bisa mendapatkan tempat di sana. Nah, setelah dihitung ya. Iya. Apalagi kalau 11 pemain ini kan 8. Kalau 3 tidak nggak bermain misalnya, opsi untuk pelatih itu untuk bisa rotasi itu banyak. 3 ini bukan berarti mereka nggak akan main terus. Untuk di next match mereka bisa bermain lagi kan. 3 lagi yang istirahat mereka bisa tampil. Jadi opsinya banyak. Kalau setiap klub punya 11 pemain. Tentunya dengan menggelontor dengan banyak mempersiapkan uang. Tapi kan yang pemain-pemain muda ini, kesempatan dia berharap untuk bisa bermain oke. Walaupun sudah ada regulasi tadi kan. Bahwa wajib untuk bisa memainkan ada 5 pemain terdaftar untuk U23. Tapi sulit kita bisa lihat kan pemain-pemain sekarang. Nggak apple to apple ya kalau kita membandingkan dengan liga. Taruhlah di liga di Singapura, di Malaysia. Ya, banyak. Ini tapi sebentar, kita tahan dulu. Jawabannya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Saya mau langsung ke Bung Harpa tadi. Pertanyaan yang tadi ya, bahwa nggak apple to apple kalau kita melihat di liga-liga di tetangga kita yang memang memperbolehkan 11 bahkan 12 pemain. Ya pertama contoh itu kan nggak selalu harus pasti benar kan, itu dulu gitu. Yang kedua kalau kita lihat Singapura itu kan penduduknya berapa, 5 juta kalau nggak salah. 5 juta itu kan perempuan dan laki-laki ya. Nggak semuanya main bola. Nggak semuanya main bola juga, ada yang kakek-kakek, ada yang bayi gitu. Jadi hanya mungkin yang available untuk main bola mungkin nggak sampai 1 juta. Sementara kita 200 something juta, sangat besar. Jadi kalau kita lihat soal availability pemain ya jelas berbeda. Kalau kita banyak pemain supply pemain lokal sebenarnya yang bisa disumbangkan untuk ke klub gitu. Jadi bahkan Singapura sendiri ada masanya mereka bergabung ke Liga Malaysia kan dulu Lion 12 atau apa begitu ya. Jadi menurut saya nggak apple to apple gitu loh. Kita juga punya kebutuhan sendiri, tiap liga punya kebutuhan sendiri. Itu menjadi patokan kita atau menjadi salah satu bahan referensi oke-oke aja. Tapi menurut saya nggak apple to apple dan itu yang tadi saya bilang sebenarnya banyak juga di luar itu PR yang harus kita benahi ya. Soal kebetulan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Tom Bayer. Kalau nggak salah di Nusantara TV juga sempat zooman. Jadi di luar availability kita yang banyak, ada PR yang sebenarnya harus dibenahi juga soal bagaimana menempa pemain skill itu dari kecil itu benar-benar bagus skillnya. Oh iya. Dan itu dia bilang salah satu yang paling penting itu nahan bola. Dan kapan saya tanya itu mulai diajarin? As soon as they can walk. Jadi dari mungkin umur 3-4 tahun. Nah, jadi kita tuh punya tantangan dari segi kualitas, bagaimana kita punya kurikulum yang bagus. Ya, dan itu harusnya tugas direktur teknik nih yang baru saja ditunjuk Indra Safri, dan juga
kuantitas. Nah, kuantitas ini kan kita udah kalah nih sekarang. Walaupun banyak, tapi kemudian kerannya itu dipersempit kan dengan kondisi terakhir. Plus silabus kita yang belum jelas. Jadi kalau saya boleh melihat, ya masa depan kita agak-agak sedikit suram nih dengan situasi seperti ini. Walaupun seperti menanam pohon, mungkin bibit yang kurang bagus, penanaman yang kurang maksimal. Ya nanti setelah 3-4 tahun baru kita lihat, oh kita mulai kesulitan nyari kiper, kesulitan. Sekarang aja kita udah sulit. Nyari striker misalnya. Nyari pemain. Nyari gelandang misalnya udah sulit. Apalagi dengan situasi terakhir ya. Walaupun ya numpuk pemain asing semua di situ. Iya pasti. Betul. Ya. Gimana Bung Ropan? Iya, dengan banyak pemain asing itu kan mempersempit juga untuk pencarian pemain-pemain tim nasional, terutama yang ada di lini serang kan kelihatan sekali sekarang siapa kalah. Apalagi sekarang ya kita melihat ya cuma ada Ole di sana yang paling ada yang bagus. Kalau di tim kita semua pemain yang bermain di sayap semua. Egy di sayap, ya kan. Rika Buaya juga bisa di sayap. Vano juga bisa bermain di sayap. Jadi kehilangan karena semua sudah pemain-pemain asing yang ada di lini depan untuk striker. Gelandang juga semakin sulit buat kita untuk bisa masuk pemain-pemain kita. Jadi memang ini menjadi problem juga. Karena semakin banyak pemain asing itu ya mereka bisa merebut tempat-tempat utama itu yang ada di sini. Tapi sekarang tinggal pembinaan usia dini aja ditingkatkan untuk ke depan bagaimana untuk bisa mengisi slot ini. Karena saya pikir untuk bersaing dengan pemain senior agak berat, Boy. Nah ini kan alasan dari federasi ini bahwa transfer ilmu dan pengalaman ini terjadi nggak sih yang kita lihat dari musim sebelumnya? Ya itu tadi yang saya katakan ya, kalau memang kita mau transfer ilmu harusnya kan yang jaraknya itu jangan hanya setengah satu level di atas kita kan, harus 2 level di atas kita dan bukan hanya secara skill ya, tapi juga attitude. Ya maaf kita lihat kemarin misalnya pemain asing kita, bukan pemain asing kita tapi pemain asing di Piala Presiden Arema itu Paulinho. Ya ternyata mainnya nggak kalah tarkam juga kan, yang mencederai Ole. Nah kita kan butuh yang benar-benar menjadi role model dari para pemain lokal kita. Behaviornya, skillnya, attitude-nya segala macam gitu. Dan maaf ya dalam beberapa kesempatan kelihatannya malah mereka yang terpengaruh dengan kita begitu, dengan behaviornya. Jadi dengan behaviornya mereka yang tadi kita harapkan membawa kedisiplinan. Mungkin hanya ada beberapa pemain dalam tanda kutip ya, pemain dari luar negeri, apakah yang sudah jadi naturalisasi atau yang belum, yang tetap mereka disiplin dengan alam mereka. Salah satu yang saya tahu adalah Lili Pali, walaupun dia lagi off season atau apa, dia tetap latihan, dia tetap jaga asupannya, dan itu bisa dilihat dari kebugaran dia sampai saat ini kan, di usia 35 atau mungkin sudah 36 dia masih tetap masih tetap ada di level tertingginya. Jadi saya rasa ya saya tidak melihat ada transformasi transformasi skill ilmu dari mereka ke kita, dan ini kan udah berlangsung berapa puluh tahun ya sejak Liga 1 itu dibuka ya, Liga Indonesia. Mungkin 30 tahun ya sejak 90-an awal. Ya 30 tahunan ya, skill pemain kita kan nggak beda jauh gitu-gitu aja. Jadi berarti something wrong nih dengan kebijakan ini yang mungkin orang saya lihat lebih fokus di tataran yang medium up. Tapi untuk grassroots-nya lupa orang nih, bagaimana untuk yang tadi saya katakan tadi, nahan bola yang baik dari mulai umur 3-4 tahun, kemudian menanamkan disiplin, menanamkan juga etos kerja yang kelihatannya ini nggak mau disentuh sama orang atau federasi. Karena apa? Karena siapapun yang menanam itu, dituainya itu mungkin 10 tahun lagi. Jadi mungkin bukan di eranya dia lagi, nggak instan. Jadi mungkin dia merasa, ngapain saya fokus ke sana, gitu. Seperti itu. Meningkatkan kualitas kompetisi, salah satu juga alasan dari PT LIB. Dengan kedatangan pemain 11 ini. Meningkatkan kualitas kompetisi. Gimana Anda mengukurnya, Bung Ropan? Ya itu kalau bagi klub-klub yang ada papan atas ya oke bagi mereka kan, dengan ada pemain 11 ini. Karena kompetisi, kalau bicara kompetisi, mereka kan bisa berkompetisi di luar. Iya kan? Untuk jatah mereka untuk bermain di luar lebih tinggi. Tetapi kan pemain yang datang yang sini yang berkualitas itu yang harus bisa memberikan contoh yang baik. Ya kan, cara contoh yang baik sehingga liga kita akan jauh lebih bagus juga. Ya kan, bukan sembarangan pemain yang akan datang, harus dilihat juga. Itu yang bilang tadi oleh Harpa, bahwa kualitas pemain itu harus dicek benar-benar. Ya, bagaimana dia punya data mereka, kurikulum vitae mereka untuk bisa bermain. Nah, tapi kalau kita bicara dengan 11 pemain, mungkin saja PT LIB ini melihat bahwa kalau bicara kualitas di sini sama seperti liga-liga yang ada di luar. Karena mungkin Thailand juga sudah menerapkan hal yang sama kan, banyak pemain-pemain bermain 10-11 pemain yang bisa bermain. Di luar negeri juga. Kalau di Liga Premier Inggris bahkan City bisa bermain dengan semua pemain dari luar. Liverpool bahkan mungkin cuma sebelum Trent pergi, semua mungkin Trent yang bisa ada di situ. Selebihnya tuh 11-11 semua
10 pemain itu dari luar. Untuk bisa kan udah banyak kompetisi yang melakukan demikian. Mungkin itu akan ditiru dilihat. Tetapi kalau kita kan mesti lihat memang step by step pelan-pelan dulu kan. Sebenarnya 8 kemarin sudah bagus. Kalau dipertahankan dulu, jangan terlalu drastis untuk naik ke 11. 8 aja empot-empotan bagi klub-klub lain yang ada di bawah untuk bisa mengongkosi atau bisa membayar kontrak dari pemain. Apalagi sekarang naik 11. 8-6 bermain udah bagus. Ini menarik nih. Ada juga impactnya ketimpangan pendapatan dari pemain asing yang 11 dengan pemain lokal yang jarang bermain. Gimana? Ini kan juga bermasalah ini. Akan jadi masalah. Ya di klub. Ya saya rasa nggak mungkin semua bisa mengakomodir 11 plus pemain ya. Saya nggak tahu ya, mungkin seperti Semen Padang, Persi Kediri, Persijap Jepara yang baru promosi. PSIM. I don't think they can afford 11 pemain asing ya. Saya nggak tahu. Let's say mungkin 100 pemain asing mungkin 2-3 miliar. Kali 10 udah 20-30 miliar hanya untuk pemain asing mereka. Tapi ya mungkin ya kalau saya melihat oke lah, itu sudah terjadi, sudah tidak bisa mundur lagi. Mungkin kalau saya bisa memberikan gambaran buat tim-tim yang dananya terbatas, mungkin ada blessing in disguise juga. Mereka ya udah manfaatin aja pemain yang ada. Nggak apa-apa, buktikan. Kadang-kadang pelaut hebat lahir di lautan yang ganas kan. Ini kan lautan yang ganas nih. Mungkin ketemu tim seperti Persib atau Dewa United atau Bali atau Persija yang punya 6-7 pemain asing. Ya tapi kalau mereka bisa memaksa pemain asli mereka, pemain lokal untuk bisa compete, untuk mereka bisa memotivasi, ya saya pikir akan ada buahnya juga gitu. Memang terkesan gampang kita ngomong, tapi itu adalah situasi yang orang nggak bisa pilih. Ya, tadi seperti Persijap Jepara, dia dengan segala hormat ya, saya rasa mereka sulit untuk mengakomodir 11 pemain. Ya udah pakai aja pemain lokal. Tapi bagaimana mereka bisa memotivasi para pemain ini, jadikan situasi yang tidak menguntungkan ini sebagai motivasi untuk membuktikan. Mungkin itu aja yang bisa mereka lakukan. Karena nggak semua dalam di dunia ini bisa yang sesuai yang kita inginkan. Ini gitu. juga mungkin salah satu pengaruhnya di ruang ganti. Bayangkan tidak dengan menumpuknya pemain asing di situ. Suasana ruang ganti, belum lagi pelatihnya, kalau nggak salah pelatihnya asing semua. Musim lalu kan hanya coach Imran aja. Sekarang pasti asing semua yang lebih banyak di dalam. Itu yang membuat memang banyak pemain-pemain asing juga yang ada di gimana dalam suatu ruang tim. ganti pasti akan terasa juga perbedaannya. Iya pastilah. Kalau bicara perbedaan kan pasti. Semua sudah banyak pemain yang ada di dalam semua pemain asing. Pelatih juga pelatih asing. Pasti perbedaan berpengaruh sekali. Asisten juga mungkin mesti asing. Pasti akan berpengaruh di sini. Tapi kalau Bapak bilang tadi memang memanfaatkan pemain-pemain lokal yang ada untuk meningkatkan mereka, itu ya tantangan buat mereka kan, pemain muda ini untuk bisa membuktikan Tetapi di satu sisi untuk menjadi juara saya pikir berat untuk ini. Hanya mereka-mereka yang ada di level atas yang secara bergantian itu bisa menjadi juara, Om Boy. Itu yang memang membuat bahwa persaingan memang ada gap di sini yang bisa mereka realistis loh, Bong. Ya kan, untuk target tuh masuk 5 besar pun. Untuk bertahan aja udah bagus. Nah ini yang kadang-kadang jadi masalah kan kalau kita tarik ke fans, ini kadang-kadang mereka nggak mau terima kan. Saya selalu mengatakan ada 18 tim, nggak mungkin 18-nya juara. Itu dulu. Jadi kita mesti berkaca juga nih. Setiap tim itu dia harus melihat juga nih kekuatan dan kelemahan klubnya masing-masing. Oh kelihatannya klub ini misalnya baru promosi, keuangannya kurang bagus. Ya udah, kita mesti realistis juga bahwa target yang paling realistis ada bertahan di Super League misalnya atau Liga 1 kan. Apalagi dengan tadi ketambahan pemain asing yang nggak bisa diakomodir oleh klub kecil. Jadi ya itulah situasi yang harus kita hadapi menurut saya, Bung Boy. Satu lagi, Bung Ropan, kita akan sulit mencari lokal hero, betul nggak? Udah pasti. Iya, agak sulit. Kalaupun ada satu-satu. Kalau kemarin kan waktu Persibaya ada muncullah Marcelino. Ferdinand itu muncul, tapi kan sudah keluar. Ya memang ini berat, apalagi pemain muda ya untuk seorang lokal hero, pemain muda agak sulit memang. Itu dia pemain muda maksudnya. Kalau pemain sudah level mungkin sudah lebih di atas 25-26 banyak. Gitu. Egy kan banyak lah, Sayuri bersaudara itu kita bisa lihat. Tapi mungkin di bawah 25 tahun yang kita bisa berharapnya akan muncul ya hanya beberapa yang bisa kita lihat. Kalau yang ada di U23 saat ini, kalau diberikan kesempatan juga, misalnya di PSM ada Victor Detan yang bisa muncul, yang kita akan tunggu. Sebenarnya ada hoki yang diharapkan, tapi kan sudah turun dengan Sleman di degradasi di Liga 2, Om Boy. Ya, jadi memang sulit. Kalau di Persib memang ada Robi Darwis misalnya, Kakang Rudianto,
mereka. Tapi kan mereka itu kan pemain terasa bertahan. karena juga ya pengaruh pemain asing juga bisa jadi mereka, ya. mereka termotivasi Bisa, juga salah kan. satu. Dan tergantung coachnya untuk memberikan kesempatan dia bermain. Kalau coach itu memberikan kesempatan main, dia berani dengan pemain muda. Itu oke. Di Dewa United kita bisa lihat Septian dikasih kesempatan untuk bisa bermain. Egy diberikan kesempatan. Ini yang lebih ironis lagi nih, Bu. Saya menggambarkannya. Akan banyak pemain muda atau pemain lokal kita yang justru main di Tarkam. Iya, betul. Nah, berarti gradasinya kan ini turun. Maaf ini, harus saya katakan gradasinya kan turun ya. Iya. Yang tadi jadi Liga 1 dia main, terus kesempatannya terhempit, dia kan turun ke Liga 2. Iya. Pasti kan begitu kan? Iya. Karena dapur harus ngebul kan? Iya. Liga 2 turun ke Liga 3. Nah, Liga 3 itu tadi mungkin turun ke Tarkam di jadinya. Nah, ya itulah situasi yang harus kita hadapi, suka atau nggak suka. Belum lagi kalau kita lihat para pemain muda yang saat ini mungkin di U13, U14, U12 atau U16, mungkin udah mulai melihat kayaknya makin susah nih harapan untuk bisa makan di sepak bola. Ya karena kan makin kecil kesempatannya. Nah, secara mental itu saya nggak tahu ya, saya rasa sih ada pengaruhnya juga ya. Dengan makin sempitnya keran untuk menembus pemain senior, karena selama ini pun di tim nasional kita juga udah tahu kan banyak pemain pemain diaspora ini kan juga satu, walaupun ini mungkin akselerasi beda lah, tapi akhirnya setiap sudut ini kita seperti dimampetin gitu loh untuk kesempatan bagi para pemain kita bangkit gitu. Tapi sekali lagi kita nggak tahu ya apakah memang ada tujuan lain dari LIB ya, walaupun LIB ini organisasi sendiri tapi kan ini sebenarnya quote by quote operator dari PSSI ya. Iya. Apakah memang mereka ada tujuan lain yang nanti baru kita lihat, oh ternyata maksudnya ini, kita nggak tahu. Tapi kalau dari yang saya lihat kacamata saat ini, ya banyak tantangan dan pertanyaan yang harus dijawab sih menurut saya itu. Mungkin kalau perlu saya tambahkan ya, yang harus dilihat oleh LIB di sini bagaimana meningkatkan juga soal hadiahnya. Jangan 3M. Sementara setiap klub itu mengeluarkan puluhan M. Puluhan M. Piala Presiden aja 5,5 M ya, Bro. 100 M. Kalau mungkin hadiahnya sekali dapat 15 atau 20 M untuk juaranya, itu kan luar biasa. Ada peningkatan cuma 3 M. Sementara kan tidak sebanding dengan pengeluaran klub-klub di bawah pun pengeluaran itu jauh bisa atas 10 M. Belum dia akan transportasi, naik pesawat, akomodasi, bayar gaji pemain, pelatih, apalagi pemain asing. Even cuma 5 pemain itu, pemain asing 5, itu bayarnya besar juga, Om Boy. Dengan hadiah tidak sesuai. Kalau di luar negeri kita bisa melihat hadiahnya. Piala Dunia antar klub, itu luar biasa hadiahnya. Coba hadiahnya 15-20 M. Juara 2-nya kasih 10 M. Itu baru kompetisi yang baik. Itu yang harus dipikirkan oleh, sekarang Piala Presiden cuma 3 kali main, 4 kali main sudah dapat 5,5. Juara 2-nya udah 3 M. Yang masuk final udah aman, udah 3 M. Sementara kita harus perlu berjibaku 8 bulan, 9 bulan. Kan tentu sampai bulan Agustus. Kalau kita mulai Agustus sampai bulan Mei, 9 bulan. 3 M cuma. Bertahun, sementara klub mengeluarkan jor-joran sampai puluhan M. Jadi tidak sebanding. Hadiahnya itu harus tingkatkan. Baru memang naik kalau bicara mau kualitas kompetisi yang bagus. Iya kan? Itu harus dilihat juga. Jangan hanya melihat di satu sisi pemain asing yang diperbanyak. Dan juga kalau bicara ini, Bung Ropan, bicara tadi financial, karena kan nggak ada entitas di dunia ini, mau entitas politik, agama sekalipun kan pasti butuh financial. Tadi kan udah Bung Ropan sudah memaparkan. Misalnya soal fans away, ini kan juga penting nih untuk pemasukan klub. Nah ini juga harus diperhatikan. Kemudian kualitas lapangan juga kita tahu selama ini banyak sekali yang kurang bagus. Jadi hal-hal mendasar, saya sepakat apa yang dikatakan Bung Ropan. Ini sebenarnya juga ini yang justru perlu dibenahi sebenarnya. Jadwal yang konsisten dan segala macam, keamanan, tadi kembali lagi soal fans away, ini kan banyak dikeluhkan juga kan. Kemudian kualitas broadcasting yang bagus, yang akhirnya ujung-ujungnya bisa meningkatkan financial club juga. Ini yang menurut saya agak skip diperhatikan oleh LIB sebagai operator. Oke, kita break dulu, Bung Arba dan juga Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Harpa, Coach PK kan mengatakan bahwa pemain yang dia ingini adalah pemain yang punya menit bermain. Ini harus didasari nih, Van den Berg juga ngomong seperti begitu. Tapi ini kontradiktif dengan keputusan dari federasi. Jadi gini, ini kan satu pernyataan di awal yang akhirnya menjadi tolak ukur kita setiap ada pemanggilan pemain. Jadi selalu kita lihat, oh ini kok menit mainnya nggak bagus atau jelek, kok dipanggil gitu. Nah, waktu kita kalah lawan Jepang, post-match itu saya sempat bertanya dengan dia langsung. Saya bilang, Anda waktu itu mengatakan, sebelumnya, H-1, jadi press con H-1.
Anda mengatakan setiap memanggil pemain, Anda mengatakan selalu melihat minute play. Apakah itu masih berlaku? Sebenarnya kesempatan buat dia, saya tanya seperti itu, untuk katakanlah sebenarnya Anda tuh nggak perlu ngomong begitu. Dan akhirnya dijawab memang. Pada dasarnya saya juga intinya melihat siapa yang bisa berkontribusi ke tim nasional. Nah, that's it, selesai itu. Udah nggak ada lagi gonjang-ganjing seperti itu. Nah, terakhir Vandenberg ngomong seperti itu lagi. Dan menurut saya nggak perlu. Menurut saya, kalau sebagai pelatih ya bilang aja, saya akan memilih siapa pemain yang terbaik, yang siap, yang sehat, dan bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. That's it, udah. Karena ukuran memilih pemain itu kan ada yang subjektif, ada yang objektif. Objektif ya tentu kita lihat dari performanya. Subjektif mungkin, oke, dia mungkin nggak bagus, tapi kalau sama saya dia mainnya ngotot. Dan selalu, contohnya tuh Hapner sebenarnya. Hapner itu kan kalau walaupun dia di Wolverhampton, dia mainnya di U21, tapi setiap main dengan timnas selalu total. Atau Marcelino Ferdinand lah, dia hanya dapat 2 kali caps bersama Oxford United, tapi kalau di timnas bagus, ya nggak ada masalah gitu. Nah, akhirnya pernyataan-pernyataan yang nggak perlu itu akhirnya menyandra mereka kan. Orang selalu bertanya, nanti kalau misalnya Jens Straffen lah, misalnya di Dordrecht, dia kan nggak main di tim utama kan. Nah, kalau dia pakai pernyataan itu kan jadi bumerang buat Vandenberg gitu. Jadi agak sangat disayangkan, menurut saya udah selesai nih masalah Kluivert, tapi kemudian Vandenberg mengulangi hal yang sama gitu. Walaupun buat saya sebenarnya ya udahlah, yang penting nanti kita lihat itu udah dipilih sama Vandenberg, prerogatif dia, nanti main kita dukung, ya kalau menang ya kita apresiasi gitu loh. Karena pasti nggak mungkin 100% permainan di klub dengan di tim nasional itu linear. Pasti ada aja yang kebalikannya. Ada yang di tim nasional jelek tapi di klub bagus dan sebaliknya. Nah, Bung Ropan 23 pemain U23 dengan jumlah pemainnya sekarang masih 20 berapa? 28 ya? 25 sekarang. 25 sekarang. 25. Apakah syarat itu terpenuhi dari mungkin berkurang lagi menjadi 21 atau 20? 23. Iya. Terakhir. Maksudnya jam bermainnya itu. Iya. Kalau untuk pemain muda ya saya pikir mereka adalah pemain terbaik yang sudah dipilih. Tapi kalau jam bermain kan masih menjadi tanda tanya. Kalau mereka yang bermain di Liga 1, pasti minim dong. Kebanyakan cadangan ya. Banyak cadangan. Kalau bicara di situ kan. Tapi kita nggak bisa... Misalnya siapa, Bung? Ya. Cadangan. Misalnya ya. Banyak kan pemain yang bisa dikatakan. Kalau Victor Dektan sebenarnya oke, dia sering dimainkan di PSM. Ya, kalau pemain belakang... Si Donitri ganti-gantian. Donitri ganti-gantian. Kalau Kadet main. Udah mulai main ya. Ferrari juga masih bisa oke. Arkan Fikri main di Arema masih oke. Iya kan, Papahan juga di Borneo masih oke. Ya, kalau untuk pemain-pemain muda jadi memang ada beberapa lah kalau bisa dikatakan. Tapi kalau kita balik ke jam bermain seperti yang dikatakan juga Kluivert dari awal, maaf kita balik lagi ke situ, itu sulit menjadi pegangan, Om. Iya, betul. Nggak bisa jadi pegangan apa yang dia katakan di awal bahwa dia akan menit bermain dia akan lihat. Buktinya setelah itu dia memainkan pemain yang bermain Nathan Chow misalnya lawan Australia. Kan dia nggak bermain di Swansea. Iya kan? Rafael Struijk tidak mendapatkan tempat. Dia mainkan kan di starting 11. Betul. Padahal dia baru bilang bahwa ini harus jam bermain. Mereka nggak punya jam bermain. Jadi memang sulit dipegang kalau bicara ke situ. Tapi kalau sekarang kita bicara di U23 Om Boy, jadi memang ada beberapa pemain yang memang dapat jam bermain banyak di klub-klub mereka kan. Kita sebut tadi. Jadi ini adalah pemain-pemain yang bagus yang dipilih oleh Vandenberg. Kalau bicara jam bermain, oke saya pikir. Ya, kecuali mungkin Raffon tadi ya, karena di klub dia bukan jam bermain. Tapi kalau di tim nasional kan, untuk bicara di yang muda, Raffon kan bagus. Iya, betul. U19 juga dia bisa membuat, ketika juara dia ada 4 gol di sana. Jadi, oke kalau bicara untuk di tim muda. Dan rata-rata dapat jam bermain. Meki Tata misalnya, di Persebaya. Dia pemain inti juga, di posisi kiri. Ya, jadi memang, ya oke lah kalau bisa dikatakan di belakang. Ya, Robbie Darwis masih sering mendapatkan jam bermain juga kan, walaupun ganti-gantian. Kakang juga masih di Persib masih dapat jam bermain yang baik, Boy. Itu bisa di sini. Dan memang ada 3 kemarin. Kalau bicara 23 ada 3 yang baru saja dicoret pengumuman ini, termasuk yang mengejutkan Frankie Misa, Bayangkara, coret, tidak bisa bermain. Kalau 2 lagi, misalnya Ahmad Wadil dari Malut United, ya oke lah dia dicoret. Rahmat Syawal PSIS Semarang, ya oke lah. Tapi Frankie Misa saya pikir agak mengejutkan juga. Oh ini pemain bagus kalau udah di kiri kan. Tapi mungkin karena padat di kiri. Karena ada milih, ada Donitri, ada Tata di sana. Jadi memang Donitri udah nggak kegeser. Nah ini menarik kan, U23 kan pasti Bung Harpa juga mengamati kan. Pemain-pemainnya Vandenberg sangat happy
sangat yakin. Dia yakin itu, percaya diri. Nah, menurut pengamatan Bung Harpa bagaimana U23? Lawan kita mungkin 2 tidak terlalu susah, tapi ada Malaysia nantinya. Iya, sebenarnya kalau dari waktu persiapan sih lumayan panjang ya. Pemilihannya juga sudah disortir sedemikian rupa, sampai ada beberapa posisi tadi sudah dijelaskan oleh Bung Ropan, dia harus memilih terbaik dari yang terbaik gitu loh. Cuman mungkin Vandenberg ini kan belum lama ya menangani tim nasional U23. Artinya bukan yang sudah bertahun-tahun seperti dulu Sintayong ya. Jadi kedalamannya, pemahaman dia akan setiap detail pemain kita belum tahu. Saya tidak bilang jelek ya, tapi kita belum tahu. Dan dia ini kan udah lama juga nih nggak ngelatih gitu loh. Nah, saya berharap mudah-mudahan semangat dia, kesinseran dia, saat affair juga kita sempat sharing. Vandenberg ini orang yang sangat sincere lah begitu ya. Mudah-mudahan itu bisa membuat ruang ganti positif. Tapi satu mungkin yang jadi kekonsernan saya adalah tidak adanya latih tanding, uji coba. Ya, meski tidak ada ukurannya di situ ya. Iya, menurut saya tetap perlu lah gitu ya. Entah lawan tim universitas atau apa gitu. Tadinya saya berpikir sebenarnya ya, mungkin nggak semua setuju. Main aja di Piala Presiden. Nah, Bung Roman bisa baca pikiran saya. Meskipun biasanya, menurut saya why not gitu loh. Dan selain ada lawan yang luar biasa tangguh, ya kan ada Oxford, itu kan levelnya kan tinggi. Betul juga. Kemudian juga ada Port FC. Port FC itu luar biasa 2 kali menang loh lawan tim lokal. Iya. Artinya intinya kualitasnya di atas U23 itulah. Itu menurut saya satu golden moment sebenarnya untuk klub Vandenberg untuk mendapatkan kesempatan. Walaupun ada yang kurang setuju mengatakan kalau cedera, ada yang mengatakan gitu Bung Boy, kalau cedera saya tanggung jawab. Saya bilang kalau nggak mau cedera tidur aja di rumah. Saya bilang ya main bola kan resikonya seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara sedikit pragmatis ini Bung Boy, ada duit di sana lumayan cuannya kan. Ya artinya kan bisa bonus juga buat pemain biar mereka semangat. Artinya di situ akan kelihatan mana pemain kemampuannya bisa keluar semua gitu loh. Nggak bisa bohong lah. Ketika ada uang di ujung sana, ada lawan yang bagus, itu kan perpaduan yang bagus. Saya pikir kenapa nggak ini aja ditaruh? Tadinya saya berpikir. Ya karena lawan-lawan kan lawan-lawan di Liga 1 semua. Liga 1. Kalau satu grup misalnya dengan Persib, kan bagus. Atau dengan Dewa misalnya, kan satu grup itu bagus. Kita break lagi, Bung Harpa, Bung Ropan. Sudah kita kembali. Nggak kerasa ya? Nggak terasa kan? Sur kali ngomongnya kan? Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast. Kita masuk di segmen terakhir ya Bung Ropan, Bung Harpa di Sportcast ini. Tadi soalnya menyinggung masalah cedera ya. Ya. Masalah cedera, takut cedera, ya tidur aja katanya. Iya. Vandenberg juga bilang begitu sih. Dia takut cedera nih pemain. Oh, gitu. Tapi ini kejadian di Piala Presiden. Dan kita lihat sendiri kan, oleh Romanin di tackling. Kecewa, agak marah ya kelihatan dia ya. Kenapa nggak di kartu merah nih si pemain yang Mourinho. Iya, Mourinho. Iya. Dia baru habis bikin gol ya di menit ke-10, tapi nggak lama kemudian dia cedera. Tapi yang unik di sini, yang membuat dia cedera itu adalah pemain depan Arema. Ngapain dia lari ke belakang untuk cari Ole? Dia kan pemain depan, Paulinho. Mestinya kan pemain back Arema yang hajar Paulinho dan dia jatuh. Tapi itu hajarnya bukan nggak sengaja, kelihatan sekali kan. Itu dihajar, diambil benar. Makanya wajar kalau para netizen penggemar sepak bola yang fanatik di kita, yang militannya luar biasa itu marah, bikin ngerujak Instagram dari Paulinho. Sampai dia tutup loh Boy Instagram dia karena dihajar habis oleh. Karena ini kan aset bangsa ini. Itu yang mereka lihat. Ini sudah kayak mencederai pemain tim nasional dan Ole bisa marah-marah di situ kan, itu bisa mulai dia keluar. Kita belum tahu sampai sejauh mana cederanya ini. Itu kan berpengaruh sekali. Dia akan bermain di ronde keempat, ya. Kemudian dia akan tampil mungkin di bulan September di FIFA Matchday juga. Itu kan yang diharapkan. Mudah-mudahan tidak serius. Mudah-mudahan kita berdoa saja bahwa dia baik-baik saja nantinya untuk ke depan. Tetapi memang cara ini nggak benar memang kalau bisa dilihat. Mencedera, apakah ada kesengajaan menghajar dia? itu yang kan banyak yang muncul kan, banyak yang muncul yang bisa mengatakan. Kemudian dengan faktor mungkin lapangan rumput yang kurang begitu, itu juga bisa memilih lapangan di situ kan berpengaruh juga di sini. Atau memang ada sengaja orang-orang ingin mengincar pemain-pemain timnya kita, ya kan banyak yang muncul kan. Yang mengatakan demikian kan, dugaan liar, teori konspirasi. Bung Harpa lihatnya dari sudut momen tackling itu kayak gimana sih? Kalau jujur ya, kalau saya
dengan berat hati saya bilang objektif, mungkin agak sedikit beda dengan Papi Ropan. Dengan Bung Ropan, sebenarnya memang dia mencoba mengincar bola gitu. Tapi mungkin tadi, samanya mungkin kita di lapangan nih. Karena lapangannya mungkin kurang oke, jadi kegelincir tuh. Tapi saya pikir masalahnya bukan di situ, tapi bagaimana kita tidak memperhatikan resiko yang mungkin muncul nih. Karena maaf ya, kita lihat bagaimana itu kan bukan pertama kali di All Star pun dia dihajar juga sama Hansamu kalau nggak salah, si Ole itu. Nah ini kan udah ada warning sebenarnya, karena jangan lupa kita satu-satunya striker yang paling tajam saat ini yang kita miliki kan dia nih. 4 pertandingan 3 gol. Nah untung terakhir dia sempat ngepost kaki kanannya sudah di gips, semacam di gips lah ya, menggunakan semacam plastik atau apa saya nggak ngerti. Bahkan dia sempat berharap saya nggak tahu nih bisa main di final atau enggak. Artinya kan kalau dari komennya berarti nggak terlalu parah gitu. Kayaknya enggak. Nggak main. Nah mungkin nggak main di final, tapi kalau kita bicara untuk round 4 mudah-mudahan aman. Tapi sebelum itu ada lagi parameter yang akan bisa kita lihat. Bulan Juli ini kalau nggak salah seminggu 2 minggu lagi itu championship akan bergulir. Nah di situ yang saya takutkan adalah dia absen. Karena kan kita nggak tahu nih apakah udah, karena kalau absen mungkin dia udah sembuh. Tapi kalau kondisinya seperti itu, kemudian Mark Harris striker utamanya yang musim lalu cukup mumpuni main, nah dia kan cadangan terus. Nah itu yang saya khawatirkan. Touch-nya hilang, touch-nya hilang takutnya walaupun dia sudah pulih gitu. Kalau untuk sembuh sih rasa-rasanya round 4 nanti dia bisa main. Kalau di Oktober masih bisa main. Nah, mitigasi yang paling worst skenario adalah ada Zelstra, gimana bacanya? Mauro Zelstra. Nah itu mungkin mitigasi kalau benar-benar ya kita kan nggak tahu ya. Mungkin kita berpikir sekarang dia kayaknya aman round 4, tapi kalau apa-apa mungkin Zelstra yang bisa akan mengcover Ole, karena Pak Erick Thohir sendiri ketua umum PSSI sudah mengatakan memang untuk U23 Zelstra, tapi kalau memang dibutuhkan bisa saja gitu. Jadi kira-kira seperti pelapis Ole lah. Kalau memang dia pemulihannya tidak sesuai harapan. Tapi kalau bicara Ole Om Boy, dia akan main kok. Bahkan mungkin di lawan Lebanon sama lawan September Kuwait, di September tanggal 1 dan tanggal 9 itu dia pasti main. Karena di Agustus dia akan sembuh menurut saya. Kalau bisa dilihat dari cederanya dia kalau lihat dari postingannya itu kelihatan bahwa ada harapan bahwa dia akan cepat pulih. Paling nggak lebih dari sebulan lah. Gitu. Kalau untuk 1-2 minggu ke depan ini kayaknya pihak Oxford juga, Gary Rowett sebagai pelatih Oxford juga tidak akan memaksakan dia untuk bisa bermain. Yang diutamakan bagi dia adalah pemulihan. 100% pemulihan bagi Ole. Itu yang paling penting bagi Oxford. Karena mereka juga butuh bagaimanapun dengan kehadiran Ole. Jadi kalau sudah di Agustus, di akhir Agustus akan aman dia untuk masuk ke September. Kita ngomongin Ole kan berarti ngomongin timnas senior ini. Yang sebentar lagi drawingnya akan dilakukan. Kita masuk pot 3 ya? Pot 3 sama Oman. Bersama dengan Oman. Pot 1 Arab Saudi dengan Qatar. Pot 2 rumah tuh. Irak dengan WA. Nah, kemungkinan besar kita bisa ketemu Arab juga ya? Bisa. Nah, itu mungkin pertama dulu yang mesti kita luruskan bahwa tidak ada barrier di sini. Jadi siapa bisa ketemu siapa. Betul. Karena kalau ada barrier, nggak perlu lagi nih drawing nih. Tadi kita berpikir bahwa kita nggak mungkin ketemu Arab. Berarti Qatar sama Uni Emirat Arab nggak boleh ketemu. Jadi Irak sama Oman nggak boleh ketemu. Udah pasti langsung nggak usah di ini. Jadi itu dulu tuh udah clear ya. Nah yang kedua, kita udah pasti nggak mau Oman nggak bisa. Berarti kan antara UEA atau Irak. Nah kalau ini sih saya milihnya kayak UEA nih. Menghindar Irak ya? Irak, karena Irak ini kita 3 kali main kalah 3 kali kita. Kita nggak pernah menang loh kalau sih, cuman Irak ini gimana ya? Dalam waktu dekat kita di putaran kedua kan 2 kali kalah gitu. Betul, 2 kali kalah. Iraknya duri juga. Betul, duri juga. Walaupun ya gini, yang pasti memang round 4 ini kemampuan dari semua tim itu mirip-mirip. Karena kan di press betul. Bukan yang 1-2, bukan yang 5-6. Jadi mirip-mirip nih. Nah, cuman nanti perbedaannya adalah ada tuan rumah. Saudi dengan Qatar. Ini nggak bisa bohong. Belum lagi faktor X kalau Qatar, kita nggak bisa pungkiri. Jadi posisi 1 itu ya kita nggak bisa milih lah antara Saudi atau Qatar. Kalau pilihannya 2 tadi, Qatar apa Arab Saudi, Bung Harpa milihnya ke siapa? Kalau secara lawan saya lebih pilih Saudi sih. Karena kita udah terbukti secara psikologi kan kita 2 kali ketemu. 2 kali main kan, 1 kali imbang, 1 kali menang. Iya, cuma kalau bicara dari akomodasi, yang mungkin juga saya akan ke sana, enakan Qatar, nggak perlu visa nih, Bung Boy. Itu kalau versi itu kita singkirkan dulu. Saudi lah. Harus menang dulu. Saudi. 3 poin ini penting kan. Saudi lah. Saudi. Iya.
Bahkan sana ada perubahan mungkin Irak yang naik kan ke satu kan kalau dari peringkat FIFA. Kalau kan? dari peringkat FIFA baru Iya, balap Saudi. baru- Cuma iya, balap kelihatannya Saudi, tuan ya. rumahnya nggak berubah sih. Oh, tuan kayaknya. rumah nggak berubah, Nggak tetap berubah. walaupun Irak tuh naik ke atas bersama dengan Qatar di pot 1, Arab turun ke pot 2, tapi tuan rumah Menarik tetap nih buat aman. Arab Saudi kan ketemu Iya. Indonesia lagi. Wah iya, pasti mereka akan ketar-ketir juga. Reinhardt ya, Herr Renard, ya. Reinhardt yang akan ke sana. Wah, ini rame nih. Ya kalau kita ketemu misalnya dengan Arab ya pasti Irak dong. Kalau Arab turun di pot 2 kan, Oh, iya. pasti Irak sama Arab kalau kita ketemu. Kalau Qatar sama Uni Emirat Arab sama kita. Iya, betul. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin kita sama Uni Emirat Arab sama Arab Saudi. Kalau Arab turun kan sekarang kan di peringkat FIFA itu dia ada di pot 2 walaupun sebagai tuan rumah ya. Iya. Jadi dia sama Uni Emirat Arab ada di pot 2. Di atas Irak sama Qatar. Jadi kalau kita ketemu Qatar bisa aja kita di pot 2 nggak boleh dengan Arab Saudi karena dia tuan rumah kan. Iya. Pasti Uni Emirat Arab. Iya. Jadi itu kalau saya bilang kalau kita ketemu langsung dicabut itu Irak, ya udah Arab Saudi. Setelah itu Artinya kalau kita bertemu dengan Arab Saudi, kita pasti bersama Irak juga. bersama Irak. Bersama Irak, ya. Kalau Itu sudah- kita ketemu Qatar, berarti ada Uni Emirat Arab. Emirat Arab. Nah, cuman gini nih, yang kita walaupun ini kemungkinannya kecil ya. Iya. Karena kan situasi Timur Tengah kita nggak tahu nih seperti Oh, iya, apa. iya, Nah, iya. itu juga perlu dipikirin kan. Kemarin kan udah main rudal-rudalan kan. Serpihannya udah jatuh di Qatar. Nah, itu kita nggak tahu nih, bukan kita berharap ya. Tapi kalau once eskalasinya naik, itu bukan tidak mungkin akan dipindah dari sana. Karena siapa yang mau terbang ke sana, siapa yang mau main? Tapi katanya setelah putaran keempat baru ada rudal-rudal lagi. Selesai dulu putaran keempat katanya, baru rudal muncul lagi. Sebenarnya doa jeleknya sih kalau itu eskalasinya naik, dipindah, jadi nggak ada home advantage kan? Iya. Artinya Idealnya begitu. idealnya fair. fairnya sebenarnya begitu. Iya. Atau Mainnya- Qatar main di Arab, Arab main di Qatar. Nah, atau seperti itu. Tetap Jadi sebagai tetap tuan tuan rumah rumah, ada, tapi tapi pindah berdua tuh. mainnya silang. Silang. Karena awal dulu itu kan sebenarnya base-nya itu diputuskan tuan rumah itu adalah dua Peringkat teratas berdasarkan round 3. Round Itu tiga. harusnya Irak sama WA. Iya. Poinnya 15-15. Gitu. Tapi kemudian bidding akhirnya yang menang Qatar dan Arab. Makanya yang paling kencang protes Irak sama WA. Sebenarnya bukan bidding cuma ya. Ya, tahu lah bidding-biddingan kan bidding-biddingan lah itu. Ya kan udah bisa kebaca lah. Iyalah. Qatar selalu tuan rumah U17. Oh iya, 5 tahun loh. Terus Iya. Arab Saudi tuan rumah Piala Dunia. Iya nanti. Tapi memang begini, Bung Boy. Ini terakhir nih. Terakhir Saya ya. dikasih tahu nih, mau tutup nih. Dari aspek jurnalis yang meliput, memang kalau harus diakui Qatar itu luar biasa. Mereka menservis abis, artinya fasilitas transportasi. Penontonnya juga. Jadi sama. kata lain, kita cabut Uni Qatar, Uni Emirat Arab, itu kan? Itu loh. Jadi bisa ke sana. Oke. Saya harus closing. Iya. Saya harus closing. Paling tidak siapapun lawan kita siap. Pasti. Jangan ya. pilih. Jangan pilih. Harus pilih siap. aja. Siapapun Oleh itu. cepat sembuh. Amin. Ya. Amin. Ya kan? Iya. U23 kita hajar Malaysia, kita hajar Brunei, kita hajar itu lagi siapa? Filipina. Filipina. Itu Bisa. aja kan keinginan Iya. kita. Iya. Terima kasih Bung Roman. Sama-sama. Terima kasih Bung Arman. Terima Sama-sama, kasih untuk Bung perhatian Anda. Boy. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.